Padahal kalau menurut artikel di berita itu bisa sampai 200-an. Itu per hari ya? Iya. Omset ya omset sih, tapi tetap yang dengan omset segitu loh, Bro. Habis mau ngomongin apa Fis kali ini? Apa katanya pasar ya? Gimana pasar ya? Oh Sekarang? iya, pasar tuh ya gini lah ya. Pasar tradisional bukan pasar saham ya. Iya, pasar tradisional Kita mainnya guys. pasar Ingat. tradisional, UMKM guys. bukan pasar saham-sahaman. Jadi gini ya. Mm-mm. Aku tuh heran ya. Pertama, Mm-mm. soal namanya pasar tradisional Mm-mm. itu struggling dengan harga. Mm-mm. Kenapa? Setiap harga turun, pasar sepi. Tapi Justru setiap sepi ya, aneh. tapi setiap harga naik, rame. Rame makanya. Nah, itu fenomena itu. Aneh. Tapi emang kayak gitu perjalanan. Aku udah jalan berapa tahun tapi Sama ya. pasar tuh udah lama banget. Tapi ya emang kayak gitu gitu loh. Ketika harga naik rame, ketika turun ya susul lah. Harga bawang naik. Tapi secara pendapatan, tapi pendapatan sama aja coy. Lagi ya namanya tradisional ya. Ada utang gitu. Iya, nggak langsung bayar. Bawa dulu. Kasbon. Bawa dulu, ada yang pura-pura lupa. Bro. Iya ya, karakter orang-orang beli itu ya gimana ya, lucu-lucu ya. Iya. Waktu aku lihat ke pasar tuh juga orangnya aneh-aneh. Orangnya aneh-aneh gitu. Kan dia sempat itu ya. Sering ke pasar. Sempat ke tokoku, sempat masuk juga bantuin. Tak suruh ngambilin ini misalkan dia ngambilin. Kadang tuh pembelinya lebih tahu tempatnya daripada dia. Iya, aku lihat. Ini orang kok tahu ya, kok apal yang ngambil sendiri. Jadi itu emang gini. Orang belanja tuh ya wis itu aja gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Belinya itu iseng gitu loh, sekali-kali coba di rolling gitu tempat-tempatnya. Jadi kayak misalkan ya ada pelanggannya orang. Jadi toko A gitu dia lagi tutup. Pelanggannya belanja di tempatku. Dia bingung gitu. Ya nggak apal tempatnya soalnya. Bingung. Sampai aku tanya, apa Pak? Nyari ini gitu. Oh iya gitu. Kaget. Apalagi itu ya pasarnya buka jam itu kan, jam 2 ya. Jam 2 malam. Banyak orang ngantuk. Jam 2 malam. Ada tuh. Orang ngantuk belajar. Kan baru aku buka ya. Orang itu pasti datang pagi jam 2. Gak mau ngomong. Dia gini. Berapa? Nyawanya belum ngumpul ya. Iya. Ya, nah di situ kita harus memaksimalkan pengetahuan kita tentang bahasa isyarat. Iya. Ya udah siapin aja semuanya. Yang mana yang diambil sudah itu yang dihitung nanti. Gitu. Aku kalau di toko itu aja lihat orang ini ngomong apa nggak jelas loh, kamu bisa paham loh. Iya. Cuma ngomong gitu. Iya. Ngomongnya gitu aja loh. Kadang tuh datang gini ya. Terus aku lupa ngambilin apa gitu ya. Terus iya cuma gitu. Kok bisa gitu orang ini. Ya gitulah. Orang-orang pasar tuh lucu kan. Lucu, cuman ada yang janggalin juga kalau utang gitu ya. Utang tuh nggak mau bayar guys. Ya, terus yang buru-buru. Yang terus orang-orang yang buru-buru datang pengen cepet selesai. Iya gitu cepet selesai karena memang kan tengkulak kan. Iya. Bukan konsumen. Iya. Jadi mereka apa ya, buru-buru mau buka usahanya gitu kan ya. Buru-buru cepet-cepet diproses terus buka usahanya dia jualan gitu. Ngantuk-ngantuk. Apa gitu. Ya gitu ya. Ada gini ya. Harga kan naik kan. Iya. Akhir-akhir ini harga lagi naik ya. Bawang merah. Harga bawang gila mahal. Harga bawang naik, harga kanji naik. Itu tuh kadang gini ya protes. Loh, kan biasanya kan beli A, B, C, D, E, F, G udah selesai. Harganya kalau biasanya beli itu kan sama aja kan tiap harinya. Belinya itu doang. Habis itu harganya naik nih. Apa yang naik katanya? Yang naik ini. Naik terusnya. Bayangin. Naik terus. Kalau turun terus lama-lama gratis bro. Dikasih ini. Dikasih. Lagian gini loh, pemerintah itu kan untuk soal bahan baku ya kayak bawang tadi itu loh. Nggak dikontrol ya gitu ya. Penyebarannya terus apa ya? Pricingnya ngasih harganya gitu loh. Ngawur orang-orang ini. Iya. Jadi menurutku ya kalau misalkan ngomongin pemerintah. Pemerintah lagi. Iya pemerintah lagi. Nah itu tuh harusnya dibuat tuh kayak misalkan Probolinggo khusus bawang untuk Indonesia. Nah dilokalisasikan. Terus kayak misalkan jeruk atau buah naga, Banyuwangi untuk seluruh Indonesia. Bojonegoro beras untuk seluruh Indonesia gitu. Tapi kan dari orang sendiri kan juga nggak bisa ya kita maksa untuk seperti itu gitu loh, maksudnya
Ya selama ada peluangnya di sini ya akhirnya mereka semua dijalanin gitu loh. Ya enggak, maksudnya tuh kalau misalkan sudah segmentasi kayak gitu, jadi ya mau nggak mau orang akan gitu, akan melakukan itu gitu. Nah itu Misalkan gimana cara memaksa orang ini supaya mau seperti itu? Misal ini daerah untuk penghasil semangka, tapi di sini potensi juga nih buat bawang lah atau apalah. Nah itu Mungkin perannya dia pemerintah itu, dia harus ada riset daerah sini tanahnya bagaimana, itu harus ada riset, itu peran pemerintah coy, kan ada anggarannya. anggaran buat apa anggaran bro? Nah gitulah. Kalau misalkan beras nih Bojonegoro beras Iya, gitu ya iya. misalkan ya. Oke, Bojonegoro beras untuk Indonesia. Kalau misalkan berasnya itu kurang, baru impor gitu loh. Kayak gitu. Enggak, kita kan juga harus buka mata sama orang-orang yang nakal-nakal suka penimbun-penimbun ini. Nah itu dibasmi coy. Enggak, maksudnya kan gini ya, kalau misalkan beras itu dari Bojonegoro, otomatis tidak ada gudang beras di tempat lain kecuali Bojonegoro. Enggak mungkin, tetap ada. Kecuali Bulog. Tetap ada. Orang Indonesia soalnya banyak soalnya ya. Misalkan ada swasta yang buka gudang beras sendiri, nah itu patut dicurigai nih. Ini pemain dari mana nih gitu loh. Ya, kan akhirnya ketahuan dengan mudah. Ya enggak, tinggal kasih amplop. Selesai masalah. Agak gatel di tenggorokan ya, kalau ngomong ya? amplop. Iya emang kayak gitu. Kita mau berusaha bersih, jujur juga nggak bisa. Ini lalat banyak banget. Iya lalat. Iya, maklum guys, ini bukan podcast channel UMKM. Channel UMKM. Ya dipromosi nggak difasilitasi pemerintah. Iya, yang kemarin lalatnya kelihatan ya. Iya. Kamera coy, iya ada lalat. Aku lihat gini, iya ada lalat. Gak apa-apa, mereka juga pengen. Enggak, ini bersih sebenarnya. Cuman lalatnya aja yang pengen ngikut gitu loh. Tapi ya gini ya, ngomongin online tuh ya bisa orang-orang. Apa itu namanya, konten-konten gitu kan sekarang tuh semua pekerjaan dikontenin gitu. Iya, aku sempet aku kontenin kegiatanku di toko. Iya. Cuman tuh takut deviceku jadi kena kotoran, terus akhirnya rusak. Bayangin, aku kalkulator tuh seminggu diplastikin ya. Sebulan tuh bisa, kalau nggak diplastikin bisa 3 kali ganti. Iya, rusak. Kalkulator tuh rusak tuh. Kena tepung guys. Tuh, nah sekarang tuh kerjaan di kontenin. Ada yang kemarin tuh aku lihat di platform TokTok ya. Iya. Itu pemulung guys. Konten. Pemulung, dia live. Terus sambil kerja begini. Disawer gitu. Dapat tambahan. Sawerannya banyak. Dan terus ngapain jadi pemulung? Itu. Tapi kalau nggak jadi pemulung nggak ada materi konten. Nggak ada materi konten. Pilih apa botol-botol plastik gitu. Iya. Itu. Terus dia pura-pura nangis lagi kalau misalkan dikasih yang paus gitu. Dikasih paus gitu. Dia pura-pura makasih orang baik. Tapi nggak apa-apa sih, mending kayak gitu sih. Maksudnya ya orang nyari tambahan ya. Enggak, tapi kan akhirnya dia itu pekerjaan informal kan. Iya. Jadi nggak masuk pajak. Enak dong, nggak apa-apa dong. Ya aku orang taat pajak gitu loh. Ngapain? Ya jangan lah, bayar lah pajak. Ya bayar, tapi ya wujudkan juga pajaknya. Tuh kan artinya gini. Apa tuh namanya? Oh enggak, itu kena pajak yang tetap aja walaupun sawer loh ya. Sawer itu kalau mau dicairin kepotong PPN. Iya, kepotong PPN, tapi pekerjaannya dia. Yang mana? Yang memulung. Nah, gitu-gitu tuh. Iya, dapat. PPN-nya influencer berapa sih? Kan enggak tahu ya. Atau ya? Nggak tahu, besar tapi kan. Hampir 30% kok. Oh my god. Iya. Kurang lebih 20-30%, makanya besar kan. Besar bro. Penyumbang konten kreator, penyumbang pajak. Iya, tapi kenapa kita mati? Kita tuh mati gara-gara konten-konten DPR tuh ya. Konten-konten pemerintahan. Nah, konten-konten. Tapi nyatanya orang-orang yang pemerintahan bahas-bahas pemerintahan rame-rame aja itu. Iya. Dapat aja views-nya. Kita itu sih nggak disensor juga. Malah dibungkam. Malah sempat ditelepon loh. Masa channel kecil diteror telepon. Ini sepengecut itu orang-orang. Pernah loh diteror telepon loh. Astaga, viewsnya nggak sampai 500, 200 aja nggak ada loh. Iya. Kocak emang. Ya dari short itu ya. Dari short kayaknya itu dari short. Terus itu loh. Sampai tahu ini aktivitas, oh my god. Kayak gitu gimana itu pemerintah? Kok bisa data-data kita mudah tersebar? Nah, mau ngadu kemana? Ke Damkar. Jangan-jangan itu orang sendiri. Bahas pemerintahan udah banyak ya soalnya.
Iya. Bahas apa lagi? Konten gini loh, konten kayak Richard Ensan itu bahas apa konspirasi. Konspirasi. Tapi akhirnya dia mati juga sih. Enggak, tetap banyak ya views-nya. Enggak, maksudnya udah kehabisan materi Kehabisan gitu. ide, akhirnya Kemarin dia kan terakhir ngomong sama siapa? banyak yang sekarang banyak undang bintang tamu. Iya. Nah, enggak, antara mereka udah nggak ada pembahasan atau budgetnya justru udah bagus Udah gitu. bagus ya. Bisa keuangannya bagus jadi bisa ada Ya budget gimana bintang Richard tamu. Enson? Tolong dijawab dong di komentar ya. Tapi kasihan loh, mereka itu ada satu konten kreator TikTok itu yang orang-orang dosen kayak dosen sains itu sering dipatahin gitu. Oh. Padahal kan itu video cuman hiburan gitu loh, teori Iya, iya, konspirasi gitu loh. Orang mau nonton ya bukan berarti langsung percaya teori kan, ya cuman seneng aja nonton, Iya, kenapa gitu loh. Kadang orang tuh kayak tontonan tuh harus mendidik gitu loh, harus kayak gitu aja gitu. Ya enggak sih, basicnya apa dulu kan? Kalau hiburan ya memang tolol aja hiburan gitu. Kalau hiburan tolol aja gitu. Kenapa harus dijustifikasi si pembuat kontennya? Iya ya, harus begini, harus Yang begitu. penting kan nggak konten joget-joget gitu loh. Nah, itu. Kalian ngomong-ngomong Ya, konten itu. harus mendidik, kalau nontonnya joget-joget lebih seneng itu ya kan, sama aja begonya. Tapi emang konten joget-joget, wah, ya sih kadang oke juga. Makanya gitu. kan gitu loh. Kadang oke juga. Coy. Ujung-ujungnya juga lebih seneng nonton itu ya sama aja. Enggak, karena kebelet kritis orang-orang. Banyakan konten-konten itu bikin orang kita jadi, kita harus kritis. Ya bagus kritis, cuman kalau semua dikritisi ya kita sendiri yang kritis akhirnya. Gini ya. Ini ada fenomena nih, Fis. Soal apa? Ada fenomena nih. Ya sama soal YouTuber gitu-gitu. Jadi gini, akunnya anakku ini yang Rumah 3 Hati itu. Rumah 3 Hati, guys. Nah, itu kan aku buat stiker toh. Aku buat stiker buat dibagi-bagi ke teman-teman sekolahnya. Ya. Nah, si Malik bawa itu stiker terus dibagi-bagi ke teman-teman sambil bilang gini, subscribe ya. Terus temennya ada yang bilang kayak gini, enggak ah, nanti kalau subscribe kamu kaya dong. Anak kelas 2 SD udah sebegitunya. Apa itu namanya? Kritis. Enggak. Maksudnya julid kalau aku bilang. Bayangin anak kecil, Fis. Nanti kamu kaya dong. Enak kalau kamu terkenal kayak gitu. Ih, emang kenapa kalau kamu terkenal kan? Kalau misalkan Malik terkenal kan kamu juga bisa dompleng atau gimana kita. Gitu loh. Nah, itu kenapa aku awal-awal kita buka akun ini. Itu nggak mau lah share ke teman-teman. Orang-orang. Nah, karena memang akhirnya ya itu mentalnya Indonesia itu kayak gitu loh. Nggak bisa objektif. Iya. Maksudnya tuh kalau misalkan ya subjektif lah harusnya. Kan misalkan kita share ke teman-teman, ini temanku. Subscribe ke aku dukung gitu. Aku like videonya. Nggak ada gitu. rasa-rasa kayak gitu ya. Nggak ada. Mereka tuh kayak, nanti dia kalau besar nih gimana nih, sombong nih begini. Kayak gitu loh. Gitu loh mentalnya orang kita tuh kayak gitu loh. Mana ya? Ya kan? Jadi kalian buat teman-teman saya, teman-teman dia, lihat nih, tonton nih. Kalian kayak gitu gak pemikirannya? Iyalah. Ya, tapi di channelku sendiri juga beberapa video kan mati. Yang nggak ada trafficnya, tapi akhirnya udah mulai jalan lagi. Cuman sebenarnya harus konsisten ya. Iya sih, ya kuncinya emang konsisten. Upload lebih banyak. Lebih Tapi banyak kan, gimana, orang tenaganya cuma 2 orang. Iya, tenaganya 2 orang. Wah, nggak ada sponsor. Lagi aku pasif lagi. Dia yang aktif. Aku pasif, rogok kocek doang. Tapi kalau rame itu ada datang sendiri kan. Kayak kemarin kan aku sempat ngisi konten game di channelnya temen itu yang itu. Itu ada yang komen nawarin diri, maksudnya kalau butuh thumbnail bisa saya editin gitu. Oh iya. Sering yang kayak gitu, thumbnail atau editing gitu, enak gitu. Kalau udah rame itu kayak gitu. Oh iya, tapi banyak orang datang. Oh iya, aku dulu pernah ya. Kan kalau game kan viewsnya banyak. Aku kan sempet jualan di toko oren. Nah, awal-awal merintis itu aku siapa aja yang jualannya sama kayak aku, itu message. Nah, aku buka produksi nih Kak, kayak. Ya bagian produksi soalnya. Iya, aku buka produksi Kak. Barangnya ini. Nanti Kakak bisa kan. Ya, yang nyangkut cuman berapa. Sih. Tapi emang kayak gitu ya, kalau orang ya emang ada kayak gitu. Di YouTube pun ternyata kayak gitu. Sama. Nawarin. Tapi nanti kalau udah besar nanti Clipper juga datang sendiri. Iya sih. Kalau Clipper mah udah
Udah kayak penghasilan sih kalau Tapi ya, Clipper. kalau Clipper siapa yang mau bikin Clippernya kita? Iya. Gak ada yang lihat. Iya. Ini orang siapa? Juga bocah 2 orang. Tapi ya tetap aja yang penting kan bikin aja gitu. Ya ini apa ya, kayak refreshing gitu. Jadi secara pribadi aku nggak gampang gitu cerita sama orang gitu. Ngobrol lepas itu nggak gampang. Ya cuman ngobrol sama orang tua aku aja nggak bisa lepas gitu. Cuman ke beberapa orang ya mungkin ya inilah apa ya, kayak menghilangkan stresku di aktivitas biasa gitu. Dimana yang ya sama istri jelas aku ngomong bebas gitu. Tapi sama temen tuh beda kan? Iya beda. Beda. Nah di sinilah aku baru bisa ngomong enak gitu. Padahal kan channel ini udah lama tuh yang channelmu ini. Channel udah lama. Udah dari zaman kuliah ya 2011 ya. 2011. Ganti nama berapa kali. Tapi masa aktif channelnya masih di deskripsi itu masih ada ya. 2011 kan ya. 2011. Dulu zaman upload apa? Ada yang mau beli? Ada yang mau beli channel? Channel mati. Lip sync ya dulu ya. Lip sync. Tapi itu hilang coy. Ya, dulu enak bebas nggak ada copyright soalnya. Dulu tuh nggak ada copyright segala macam. Lip sync apa ya? Michael Bubble kalau ada. Iya, sama Hailey William B.O.B. Masa B.O.B? Ada. Yang nge-rap itu toh. Hailey William yang nge-rap sama B.O.B itu loh. Oh. Anak sekarang udah gak ada yang tahu. Tapi itu coy. Coba kita dari dulu tetap aja bikin gitu. Sampai sekarang. Wih itu kacau sih ya. Kan ada yang itu. Kita pakai webcam loh itu. Kita kan sebelumnya Sinta Juju tahu kita. Tahu bareng ya sama Sinta Juju ya? Barengan kayak. Barengan ya. Sinta Juju kan juga lip sync. Oh yang terkenalnya gara-gara lip sync. Keong racun. Keong racun. Iya. Kita kan gara-gara itu bikin lip sync juga. Ya itu kacau coy, pakai apa webcam. tuh? Pakai webcam laptop yang berkabut. Ini videonya dicek lagi udah nggak ada loh. Udah nggak ada. Nah copyright kayaknya. Itu misalkan di remove. Oh nggak bisa dicek ya? Nggak bisa. Udah pasti di remove, hilang semua sama YouTube-nya. Kayaknya itu seharusnya lanjut itu kita itu. Iya, terusin aja ya harusnya. Itu gara-gara apa ya kita akhirnya buka? Nggak tahu ya, pengen aja pulang kuliah toh. Ya kita doang nih berdua. Ya kalau konsisten dari dulu udah nggak kayak gini, udah besar. Ya udah kayak kayak coki muslim bang. Cuma kita bedanya nggak makan kurma. Tapi yang daerah-daerah sini kan konten kreator dikit ya masih. Dikit. Apa nggak kelihatan gitu? Antara dikit atau nggak kelihatan. Iya, kayak mereka tuh nggak muncul. Kebanyakan itu orang-orang yang itu, ya itu tadi plat AG, plat S, plat S gak ada, plat AG yang AG, AE. Ya konten Jawa bahasa daerah gitu. Iya, pakai bahasa Jawa gitu. Ya itulah. Kalau yang penting konsisten sih, kita nggak tahu kapan video yang meledak gitu. Iya sih. Ya sama ya laki lah. Cuman masalahnya kalau zaman sekarang kita nyari konteks supaya bisa meledak itu susah gitu. Susah kalau nggak menyenggol sana sini. Iya, kalau nggak nyenggol, kalau nggak. Kemarin yang kepala kota itu itu ormas. Kepala kota berurusan sama ormas. Kena ormas, didatengin ormas. Enggak, maksudnya dia aku sebut kepala kota soalnya dia bilang aku nih kota kayak gitu loh. Iya kan? Kan enggak ada salahnya gitu loh. Dia sendiri kan yang bilang, makanya aku baru berani gitu ngomong. Iya itu udah lama itu juga kan dia konten. Iya, dia udah lama. Tapi dia tuh bukan di ibu kota gitu loh. Dia tuh bukan di ibu kota. Iya. Ya karena itu tadi dia tiap hari upload. Ya sih. Tapi dia punya tim. Punya editor. Kita ngedit sendiri. Mau ngedit tiap hari puyeng mata. Ada tim satu lagi di penjiri. Lagi di tahanan. Mike. Ya kemarin tak tanyain, kamu dipukul? Oh iya tadi. Itu katanya nggak ada. Dipukulin sesama. Ngapain? Ya kan dia kayak ospek gitu. Awal-awal atau terus-terusan? Awal-awal. Ada 2 mingguan. Ya, emang dipukul konteksnya apa? Ya kayak disuruh gini. Kamu pindah sana, misalkan aku tidur sini, dia bilang gitu. Terus kamu pindah sana itu sambil ditendang. Lawan. Ya nanti katanya gitu. Tapi memang itu umum sih. Di penjiri itu umum kayak gitu. Kecuali punya duit. Ya kalau punya duit ya dihormati. Emang struktur kita dari atas sampai bawah ya ujung-ujungnya duit. Yang tertinggi adalah uang. Yang tertinggi uang sama uang. Bapak pejabat. Yang itu ada. Uang dan ada anak-anak pejabat di sana di Sulawesi itu yang punya
41 dapur MBG. Oh my god. Wah, di daerah Sulawesi ya. Coy. Umurnya berapa? 20 tahunan. Gokil. 33 tahun gini-gini. Bayangin ya, 41 dapur Anggaran, MBG. Yang anggaran per dapur berapa ya? Gini. Tapi gini loh, Fis. Ya. Per dapur berapa makanan? Enggak. Disclaimer dulu. Untuk sekolah-sekolah negeri, ya, itu makanannya beda jauh loh sama sekolah-sekolah swasta. Kamu tahu nggak menunya Mali kemarin apa? Bukannya sama? Menunya Mali kemarin apa? Nggak tahu. Spaghetti, coy. Oh, spaghetti coy, MBG. Kenapa dibedakan? Nah, itu dia. Berarti yang nggak sekolah nggak dapat makan gratis. Yang sekolah bagus dapat makan gratisnya enak, yang sekolah biasa-biasa makan gratisnya ya begitu. Satu dapur itu bisa buat berapa ribu menu tuh? Nah, itu belum tentu, belum tahu ya. Untuk sekolah yang elit atau yang nggak tahu. Standar. Enggak, katakanlah keuntungannya itu 2.000, 1.000 lah, 1.000 per porsi. Katakanlah satu dapur 2.000 porsi. Oh, lebih lah. Ya minimalnya lah. Ya 1.000 lah. Nanti kesannya melebih-lebihkan. Anggap 1.000 lah. 1.000 untuk 2.000 porsi berarti berapa? 2 juta. 2 juta per hari. Per dapur. Oh my god. Per dapur. Per dapur coy. Iya. Itu estimasi terkecil loh ya. Per dapur per hari. Per dapur kali 41. Kok bisa sih? Kan 41 dapur. Iya, 41 dapur. Berapa berarti 2 juta kali 41? 82. Padahal kalau menurut artikel di berita itu bisa sampai 200-an. Itu per hari ya? Iya. Omset ya omset sih, tapi tetap yang dengan omset segitu loh bro. Oh, sehari omset loh. 200-an. Walaupun omset loh ya. Kalau di artikel sih segitu ya. Cuman yang tadi gue sebut itu naluri miskinku meronta. Kok kita gak jadi anaknya pejabat? Iya. Enggak, biasanya kan kalau ada pengusaha muda ya. Itu kan pengusaha kan hitungannya ya. Muda, omset segitu kan biasanya orang bikin seminar. Iya. Ini kok gak bikin? Enggak lah, gak ada kapasitas. Kurang mampu. Enggak, mungkin takut dihujat. Ya usahanya dari bapaknya. Enggak, lagian dia misalkan seminar gitu, ngomong depan orang umur 20-an itu begini bro, gak punya pengalaman tuh bro. Kecuali Timothy Ronald ya, biasa goblok-goblokin tuh kayak gitu. Bisa dia. Tapi kalau ya itulah. Enggak, tapi orang Indonesia juga angkat-angkat tai ayam ya. Iya sih. Apa cuma heboh sesaat. Iya. Di situ hilang gak ada kelanjutan. Nanti ada trending lagi. Akhirnya dimanfaatkan juga sama yang di atas gitu loh. Gampang dikendalikan gitu. Iya, kayak kemarin tuh siapa ya? Freddy Sambo ayo. Alah, ya enggak usah jauh-jauh ke sana. Yang barusan tuntutan 17 plus berapa? Alah. Mana ada hilang pembahasan. Influencer besar pun juga hilang gitu. Hilang juga. Malah RUU KUHP yang diresmikan. KUHP tambah gila coy itu KUHP. Maksudnya gini ya. Bahaya loh. Kayak misalkan orang-orang yang memang nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, tapi dia dadakan. Secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan. Ya kayak kita ini. Ya. Tiba-tiba. Padahal cuman bahas loh biasa. Ya itu loh bisa tiba-tiba kena. Malas apa itu perampasan aset diundur tahun depan katanya. Lah ini kan justru katanya kan yang ini KUHP ini kan katanya buat koruptor supaya nggak bisa kemana-mana gitu loh. Enggak. Jadi tanpa ada harus nunggu dari pengadilan jaksa. Izin dari jaksa kita bisa nyadap gitu. Ya kita lihat aja prakteknya gimana. Tapi ya nggak banyak yang bahas juga influencer besar. Itu ya kayak kemarin tuh siapa ya, Mahfud MD tuh. Sering diundang podcast. Baru sekarang masuk kabinet mana ada. Udah masuk lagi. Gak ada suaranya. Di channelnya gak ada channel. Kan punya channel kan dia. Iya, enggak, tapi sudah gak pernah kelihatan gitu. Biasanya ada seliweran di undang-undang. Di swipe gitu. Udah gak pernah ngikutin konten gitu-gitu kan politik. Ya. Aku lebih kalau misalkan aku terlalu bahagia, aku nonton itu. agar sedikit membara gitu. Udah lah Yan, nanti lagi Yan. Ya udahlah. Udah banyak ini. Bye. Sampai jumpa lagi ya.